Pelita memang saat ini kami sedang fokus untuk mempersiapkan tahapan-tahapan pemilu, peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya, kan partai politik yang sudah mendapatkan SK dari Menkumham itu belum otomatis akan menjadi peserta pemilu, tetapi kemudian harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU, kemudian DPR, untuk kemudian menjadi peserta pemilu di 2024. Concern kami, fokus kami adalah saat ini kami nggak muluk-muluk, kami sedang berikhtiar untuk membenahi infrastruktur sehingga bisa menjadi peserta pemilu di 2024. Ini fokus kami di 2024. Alhamdulillah Partai Pelita sekarang itu sudah terbentuk di 34 wilayah atau 34 provinsi. Kemudian sudah 90% di tingkat kabupaten kota dari 514 kabupaten kota. Partai Pelita sudah terbentuk di 496 kabupaten kota. Syarat di tingkatan kabupaten kota sudah memenuhi syarat, tinggal sekarang ini kita sedang menggenjot di sisa 1 bulan ke depan untuk menyempurnakan pembentukan di tingkat kecamatan. Ini kan kita mencermati dinamika kepolitikan, dinamika kebangsaan kita hari ini, bahwa banyak elit-elit politik kita yang menampilkan atau pemangku kepentingan, pemangku kekuasaan yang menampilkan sebuah tatanan politik yang barangkali itu tidak bagus untuk pendidikan politik di masyarakat. Ada yang politik hanya sekedar sumpah serapah, caci maki, yang tidak beradab seperti itu. Jadi Partai Pelita ingin melahirkan satu kondisi, satu politik yang itu beradab, yang santun, yang betul-betul bisa menampilkan keunggulan dalam intelektual dan keanggunan dalam moral. Jadi kan untuk menjadi pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa dinamika politik di 2019 itu membuat polarisasi yang demikian sangat lebar di masyarakat. Masyarakat kita terpecah belah dengan pilihan politik. Nah, Partai Pelita itu ingin menjadi salah satu instrumen untuk mempersatukan segenap anak bangsa. Yang kedua juga Partai Pelita itu Partai Pelita ingin menjadi salah satu instrumen pendidikan politik bagi kita itu. Kalau kita lihat struktur kepengurusannya, baik itu di tingkat pusat, di tingkat provinsi dan kabupaten kota, itu mayoritas didominasi oleh anak-anak muda yang usianya 40 tahun ke bawah. Milenial. Jadi potensi anak-anak muda untuk terlibat langsung di partai politik. Jadi begitu. Oke Bang, kalau untuk pengurusan sendiri Bang, selain Abang ini ketua umum, ada siapa lagi sih Bang di strukturalnya di Partai Pelita ini Bang? Ya, di Partai Pelita ini kita sangat inklusif, terbuka untuk semua golongan, terbuka untuk semua unsur, latar belakang agama, latar belakang organisasi. Jadi banyak sekali, saya sendiri background kan dari alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus kemudian ada Tan Taufik Lubis, itu sekjen dari Himpunan Mahasiswa Islam. Terus juga ada pengurus kami Indra, salah satu wasekjen itu alumni dari PMII. Kemudian juga ada alumni dari GMNI, dari GMKI, dari pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi sangat inklusif sekali. Jadi kita sangat terbuka sekali untuk semua kalangan. Kita deklarasikan pada tanggal 28 Februari 2022 kemarin itu, dan mendapatkan SK Menkumham tanggal 15 Februari 2022. Gerakan dihidupi, infrastrukturnya itu bisa lengkap, itu hasil gotong royong, kerjasama dari unsur pimpinan Partai Pelita, unsur pengurus Partai Pelita yang mempunyai kemampuan, ya gotong royong untuk membangun infrastruktur partai. Jadi kita hasil dari patungan teman-teman dari DPP, dari pengurus MPP yang berkemampuan itu mencoba untuk mengkontribusikan baik materi maupun ide dan gagasan yang dimiliki. Berarti beneran kerjasama ya, urun rembuk ya Bang ya? Iya, urun rembuk. Jadi bukannya hanya sekedar pikiran saja, support dana pun juga ya Bang, ya. Karena memang suatu partai itu pasti perlu dana. Iya, betul. Kami nggak memungkiri bahwa setiap partai itu perlu dana untuk melakukan mobilisasi organisasi, pembentukan infrastruktur dan lain sebagainya, partai lainnya untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi kami
sangat ingin nanti bekerja sama dengan PDI Perjuangan, dengan Partai Nasdem, dengan Partai P3, dengan semua partai. Kita ingin bekerja sama untuk membangun bangsa dan tanah air yang kita cintai. Kalau untuk sementara ini Bang, dalam awal-awal ini ada nggak kontrak politik dengan partai lain gitu? Kalau kontrak politik sejauh ini kita belum ada, tetapi jalinan komunikasi kebangsaan, jalinan kemungkinan untuk kita berkoalisi membangun bangsa ini tentu saja kita sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pertemuan-pertemuan. Oke Bang, menarik sekali pembicaraan kita kali ini Bang. Saya tertarik dengan tagline yang tadi saya lihat tuh di bawah tuh di gunung yang lantai Iya. 2. Apa habis terang? Ya, habis gelap terbitlah terang. Iya itu Ya. Bang. Ide dan gagasannya mengorbankan waktu dan ide dan gagasannya untuk kemajuan partai kita. Oke Bang, terima kasih Ya, Bang. makasih banyak. Pembicaraan kita kali ini Bang. Makasih banyak Bang. Makasih Saya banyak. pikir udah komplit ya Bang ya Iya. dari A sampai Z. Iya. Semoga Partai Pelita bisa bergaung dengan partai-partai yang lainnya Iya. dan memberikan warna politik yang baik untuk anak muda khususnya ya Bang ya, Iya. dan memberi peran serta dalam pemerintahan yang baik ya Bang. Apalagi kita baru pasca pandemi ya Bang, pertumbuhan ekonomi mulai agak beranjak naik dan mudah-mudahan hadirnya Partai Pelita memberi warna baru untuk Amin. perekonomian Indonesia khususnya.